Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Ibu Tria. Kali ini kita akan membahas tentang endokrin ya. Hari ini kita akan bahas tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas salah satu gangguan terkait dengan sistem endokrin. Namun seperti biasanya mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang organ endokrin, kerja hormon secara umum, klasifikasi hormon, hormon hipotalamus dan hipofisis, dan hormon gonadotropin, serta hormon kehamilan dan persalinan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, adakah yang masih ingat organ endokrin itu apa saja? Oke, Bu Tria yakin di antara teman-teman semuanya ada yang bisa menyebutkan organ endokrin. Baik, kita lihat slide berikutnya. Sebelum membahas bagian dari organ-organ endokrin, mungkin kita ketahui dulu apa itu organ endokrin. Organ endokrin atau yang disebut dengan kelenjar endokrin adalah kelenjar yang memproduksi hormon untuk mengatur sistem organ secara fisiologis. Organ endokrin yang dimaksud yaitu hipotalamus, hipofisis, paratiroid, tiroid, kelenjar adrenal, pankreas, ovarium, dan testis. Berikut merupakan gambar organ endokrin. Baik, berikutnya kita akan bahas letak anatomis dari kelenjar endokrin. Anda bisa memperhatikan gambar yang ada di sebelah kanan slide. Ya. Yang pertama ada kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Terletak di dasar cerebrum di bawah hipotalamus. Lalu yang kedua ada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok, terletak di bagian bawah leher dekat dengan jakun. Selanjutnya ada kelenjar paratiroid, terletak di bagian bawah kelenjar tiroid. Yang keempat ada kelenjar pankreas atau yang disebut juga kelenjar pulau Langerhans, terletak di dekat lambung. Kemudian ada kelenjar gonad atau kelenjar kelamin. Kalau pada pria terletak di testis dalam skrotum. Kalau pada wanita terletak di dalam ovarium. Yang keenam ada kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal. Nama lainnya suprarenalis. Terletak di atas ginjal. Dan terakhir ada kelenjar timus, terletak ada di daerah dada. Selanjutnya kita akan bahas mengenai hipotalamus dan hipofisis. Hipotalamus disebut juga dengan master endocrine glands, berada di sistem limbik atau perbatasan. Peran hipotalamus adalah pusat perilaku, pusat pengatur suhu, osmolalitas cairan, pusat dorongan untuk makan dan minum, mengatur berat badan dan pusat dorongan seksual, pusat pengatur emosional dan rasa senang. Hipofisis disebut juga dengan master of glands karena menghasilkan berbagai hormon yang berfungsi mengatur kerja kelenjar endokrin yang lain. Hipofisis terletak di bawah hipotalamus berbentuk lonjong seperti biji kacang kapri. Hipofisis terdiri dari dua lobus yaitu hipofisis posterior atau neurohipofisis menghasilkan hormon oksitosin dan ADH dan hipofisis anterior atau adenohipofisis yang menghasilkan hormon prolaktin, TSH, ACTH, LH, FSH, dan GH. Berikutnya kita akan bahas organ timus, tiroid, dan paratiroid.
Timus adalah kelenjar yang terletak di rongga dada bagian mediastinum superior. Terbagi menjadi dua lobus, yaitu lobus kanan dan kiri. Kelenjar timus sangat nampak pada masa bayi sampai dengan pubertas. Kelenjar timus menghasilkan hormon timosin yang berfungsi untuk pematangan limfosit T atau sel T sebagai pemicu limfosit B yang membentuk antibodi. Berikutnya tiroid. Kelenjar tiroid atau kelenjar gondok terletak di bagian bawah leher dekat dengan jakun. Fungsinya memproduksi hormon triiodotironin dan tiroksin untuk mencegah terjadinya pembesaran tiroid atau gondok. Berikutnya paratiroid. Kelenjar paratiroid berjumlah 4 buah. Terletak di permukaan posterior kelenjar tiroid. Fungsinya mensekresi paratiroid hormon atau PTH yang bermanfaat meningkatkan kadar kalsium dalam darah dan meningkatkan reabsorpsi kalsium di ginjal sehingga kadar kalsium dalam urin akan rendah. Hormon PTH ini juga berfungsi untuk mengaktifkan vitamin D. Berikutnya kita akan bahas organ adrenal, ovarium, dan testis. Adrenal ditemukan oleh Bartholomew Eustachius pada tahun 1963. Adrenal berbobot 6-10 gram. Kelenjar adrenal mulai terbentuk pada usia kehamilan 2 bulan. Pada orang dewasa, 90% terdiri dari korteks dan 10%-nya medula. Terletak di bagian atas kedua ginjal atau posisi posterior-medial, berbentuk piramida, dan panjangnya berkisar 4-6 cm, tebalnya 1 cm. Adrenal cortex terdiri dari 3 zona, yaitu glomerulosa, fasciculata, dan reticularis. Zona glomerulosa yaitu mensekresi hormon aldosteron, dan serabut sarafnya mengandung katekolamin. Zona yang kedua, fasciculata dan reticularis, berfungsi mensekresi hormon kortison atau hormon stres, serta hormon androgen. Sedangkan adrenal medula menghasilkan epinefrin dan norepinefrin. Organ berikutnya yaitu ovarium. Ovarium termasuk organ genitalia interna dari wanita. Bentuk ovarium adalah avoid. Jumlah ovarium ada 2 buah, yaitu 1 di kanan dan 1 di kiri uterus, yang terikat ligamentum ovarian. Fungsinya ada 2, sebagai fungsi eksokrin, yaitu menghasilkan ovum, dan sebagai fungsi endokrin, menghasilkan hormon estrogen, progesteron. Yang ketiga adalah testis. Testis berbentuk avoid dan terletak di dalam skrotum, digantung oleh veniculus spermaticus. Fungsi testis ada 2, yaitu sebagai fungsi eksokrin yang menghasilkan sperma dan fungsi endokrin menghasilkan testosteron. Kedua fungsi ini diperankan oleh sel spermatogonia di dalam tubulus seminiferus. Sel Leydig menghasilkan testosteron sebagai akibat respon terhadap LH. Sel Sertolini untuk maturasi sel benih. Spermatogenesis dirangsang oleh hormon FSH dan LH yang diproduksi oleh hipofisis anterior.
Berikutnya kita akan bahas mengenai kerja hormon. Kerja hormon pada tingkat sel dimulai dengan pengikatan hormon dan reseptor spesifik. Hormon dapat diklasifikasikan berdasarkan lokasi reseptor dan sifat sinyal atau messenger kedua yang digunakan untuk memperantarai kerja hormon di dalam sel. Regulasi hormon ini berguna untuk fungsi kehidupan sehari-hari seperti aktivitas makan, keadaan senang dan susah, pertumbuhan badan, dan konsumsi gula dan garam. Hormon adalah suatu bahan kimia yang disekresi oleh satu atau sekelompok sel ke dalam cairan tubuh yang menyebabkan timbulnya efek fisiologis pada sel lain dari tubuh. Berikut merupakan bagan kerja hormon. Fungsi hormon untuk mengontrol tingkat aktivitas dari jaringan target dengan jalan mengubah reaksi kimia dalam sel dan mengubah permeabilitas membran sel terhadap bahan yang spesifik. Macam-macam hormon digolongkan dalam 4 besar, yaitu hormon polipeptida, hormon steroid, hormon amin, dan hormon asam lemak. Berikut merupakan tabel dari jaringan, hormon, target, dan aksinya. Anda bisa baca sendiri ya. Di sini ada jaringan hipotalamus, hipofisis anterior, hipofisis posterior, tiroid, paratiroid, dan medula adrenal. Lalu disiapkan juga ada fungsi dari hormonnya, target sasarannya, dan aksi yang dilakukannya. Mekanisme kerja hormon melalui 2 cara, yaitu melalui siklik AMP dan mengaktifasi gen dari sel dengan cara pembentukan protein yang spesifik. Hormon dihasilkan oleh sel produksi hormon atau kelenjar endokrin, berdifusi masuk ke dalam sirkulasi darah dan menuju organ sasaran dengan bantuan reseptor spesifik. Respon jaringan terhadap adanya efek hormon tergantung pada 1. Kecepatan sintesis dan sekresi hormon. 2. Jarak antara sintesis dan organ sasaran. 3. Pengangkut hormon dalam darah atau kadar protein dalam darah. 4. Perubahan dari hormon non-aktif menjadi aktif. Dan 5. Degradasi hormon serta reseptor hormon. Hormon sebelum menunjukkan aktivitasnya harus berikatan dengan reseptor. Namun demikian, ikatan hormon dan reseptor tidak selalu menunjukkan aktivitas atau hasil. Keberadaan reseptor tergantung pada aktivitas hormon reseptor, jumlah reseptor, kualitas reseptor, lokalisasi reseptor, dan sintesis pasca reseptor. Letak reseptor bisa berada pada membran sel atau dalam intrasel. Reseptor di intrasel, mediator intraselnya adalah kompleks hormon reseptor. Golongan hormon yang menggunakan kompleks hormon reseptor sebagai second messenger-nya adalah hormon estrogen, progesteron, glukokortikoid atau kortison, mineralokortikoid atau aldosteron, hormon androgen, hormon tiroid. Sedangkan reseptor di membran sel biasanya bersifat lipofobik atau hidrofilik. Mediator intraselnya sebagai second messenger adalah CAMP, CGMP, dan CA++. Kerja hormon pada tingkat sel dimulai dengan pengikatan hormon dengan reseptor spesifiknya.
Hormon dapat diklasifikasikan berdasarkan lokasi reseptor dan sifat sinyal atau messenger kedua yang digunakan untuk memperantarai kerja hormon di dalam sel. Hormon terdapat dengan konsentrasi yang sangat rendah di dalam cairan ekstrasel, yaitu berkisar antara 10⁻⁻15 sampai dengan 10⁻⁹ mol per liter. Konsentrasi ini jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan konsentrasi banyak biomolekul dengan struktur serupa, seperti sterol, asam amino, peptida, dan protein, di mana konsentrasi dalam sirkulasi sekitar 10⁻⁵ sampai dengan 10⁻�3 mol per liter. Hormon memulai efektivitas biologisnya melalui pengikatan dengan reseptor yang spesifik. Dan karena setiap sistem pengontrolan yang efektif harus memiliki pula sarana untuk menghentikan suatu respon, kerja yang ditimbulkan oleh hormon umumnya akan berhenti ketika efektor tersebut terlepas dari reseptor. Sel target atau target organ ditentukan berdasarkan kemampuannya untuk mengikat secara selektif hormon tertentu lewat reseptor spesifik. Interaksi hormon reseptor ditentukan oleh ciri sebagai berikut. Yang pertama, radioaktivitas tidak boleh mengubah aktivitas organ target. Kedua, pengikatan harus bersifat spesifik. Dan yang ketiga, pengikatan harus terjadi di sekitar konsentrasi yang menimbulkan respon biologis. Berikutnya kita akan bahas mengenai klasifikasi hormon. Hormon dapat diklasifikasikan menurut lokasi kimia, sifat kelarutan, lokasi reseptor, dan sifat sinyal yang digunakan untuk memperantarai kerja hormon di dalam sel. Klasifikasi hormon berdasarkan mekanisme kerjanya. Yang pertama, ada hormon yang terikat pada reseptor intrasel atau kelompok 1, yaitu hormon androgen, kalsitrol, estrogen, glukokortikoid, mineralokortikoid, progestin, hormon tiroid, atau T3 dan T4. Yang kedua, ada hormon yang terikat pada reseptor membran sel atau kelompok 2. Misalnya katekolamin, ACTH, ADH, CRH, FSH, LPH, LH, MSH, paratiroid hormon, dan TSH. Berikutnya kita akan bahas hormon-hormon hipofisis dan hipotalamus. Yang pertama, hormon yang ada di hipofisis anterior. Hormon hipofisis anterior dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, kelompok hormon pertumbuhan, prolaktin, chorionic somatomamotropin. Yang kedua, kelompok hormon glikoprotein. Dan yang ketiga, famili peptida proopiomelanokortin. Secara sintesis, hormon ini disintesis oleh somatotrop. Sel paling banyak jumlahnya di dalam hipofisis. Konsentrasi hormon ini di dalam hipofisis sekitar 5-15 mg per gram. Reseptornya adalah sitokin hematopoietin atau berupa protein. Kerja secara fisiologisnya, hormon ini esensial bagi pertumbuhan pasca natal dan metabolisme normal karbohidrat, lipid, nitrogen, serta mineral. Patofisiologinya, kekurangan dan kelebihan hormon ini akan bersifat patologis. Berikutnya kita akan bahas mengenai hormon pertumbuhan atau growth hormone. Kegunaan dari hormon pertumbuhan ini adalah yang pertama sintesis protein, kedua metabolisme karbohidrat, yang ketiga metabolisme lipid, yang keempat metabolisme mineral, dan efek mirip prolaktin. Kegunaan yang pertama sintesis protein. Hormon pertumbuhan akan meningkatkan transportasi asam amino ke dalam sel otot dan juga meningkatkan sintesis protein lewat mekanisme yang terpisah dari efek pengangkutan. Yang kedua, metabolisme karbohidrat. Hormon pertumbuhan umumnya melawan efek insulin.
Hiperglikemia sesudah pemberian hormon pertumbuhan merupakan kombinasi akibat penurunan pemakaian glukosa di jaringan perifer dengan peningkatan produksi glukosa di hati melalui proses gluconeogenesis. Di hati, hormon pertumbuhan akan meningkatkan jumlah glikogen hati, dan peristiwa ini terjadi akibat aktivasi proses gluconeogenesis dari asam amino. Pemberian hormon pertumbuhan dalam jangka lama dapat mengakibatkan diabetes mellitus. Yang ketiga, metabolisme lipid. Hormon pertumbuhan mendorong pelepasan asam lemak bebas dan gliserol dari jaringan adipos, meningkatkan kadar asam lemak bebas yang beredar di dalam darah dan menyebabkan peningkatan oksidasi asam lemak bebas di hati. Pada defisiensi insulin dapat meningkatkan ketogenesis. Yang keempat, mengenai metabolisme mineral. Hormon pertumbuhan meningkatkan keseimbangan positif kalsium, magnesium, serta fosfat dan menimbulkan retensi natrium dan kalium serta klorida. Yang terakhir, efek mirip prolaktin. Hormon pertumbuhan mengikat reseptor laktogenik dan dengan demikian memiliki banyak sifat prolaktin, seperti stimulasi kelenjar mamae atau laktogenesis. Berikutnya kita akan bahas mengenai prolaktin. Sintesis hormon prolaktin disekresi oleh laktotrop yang merupakan sel asidofilik pada hipofisis anterior. Jumlah sel ini akan meningkat saat kehamilan. Reseptor hormon prolaktin yaitu sama dengan reseptor hormon growth hormone. Kerja secara fisiologisnya mengawali dan mempertahankan proses laktasi. Patofisiologinya, kekurangan hormon ini air susu tidak bisa diproduksi secara cukup. Yang ketiga kita akan bahas mengenai hormon gonadotropin yang meliputi FSH, LH, dan HCG. Kelompok hormon ini bertanggung jawab atas proses gametogenesis dan steroidogenesis di dalam kelenjar gonad. Masing-masing hormon ini merupakan glikoprotein dengan massa molekul sekitar 25 kilodalton. Yang pertama kita akan bahas tentang follicle stimulating hormone atau FSH. FSH terikat dengan reseptor spesifik pada membran plasma sel targetnya, yakni sel folikel di ovarium dan sel Sertoli di testis. Peristiwa ini akan mengaktifkan enzim adenyl siklase dan meningkatkan produksi KEM. Yang kedua, luteinizing hormone atau LH. Terikat pada reseptor membran plasma yang spesifik dan menstimulasi produksi progesteron oleh sel korpus luteum dan produksi testosteron oleh sel Leydig. Sinyal intrasel yang diberikan oleh kerja LH adalah KEM. Nukleotida ini meniru kerja LH yang mencakup peningkatan konversi asetat menjadi prekursor untuk sintesis kolesterol dan peningkatan konversi kolesterol menjadi pregnenolon, yaitu suatu tahap yang diperlukan dalam pembentukan progesteron dan testosteron. Yang ketiga, HCG. HCG merupakan glikoprotein yang disintesis di sel syncytiotrophoblas placenta. Hormon ini mempunyai struktur dimer alfa beta yang khas bagi golongan ini, paling menyerupai LH. Kadar HCG meningkat di dalam darah dan urin segera setelah implantasi ovum yang sudah dibuai. Dengan demikian, ditemukannya HCG merupakan petunjuk dasar bagi banyak tes kehamilan. Hormon yang keempat yaitu thyroid stimulating hormone. TSH merupakan glikoprotein yang mempunyai struktur dimer alfa beta dengan massa molekul sekitar 30 kilodalton. TSH terikat oleh reseptor membran plasma dan mengaktifkan enzim adenyl siklase. Peningkatan kadar KEM bertanggung jawab atas kerja TSH pada biosintesis hormon tiroid. Yang kelima, adenocorticotropic hormone.
ACTH merupakan suatu polipeptida rantai tunggal yang terdiri atas 39 asam amino yang mengatur pertumbuhan dan fungsi korteks adrenal. Berikutnya kita akan bahas mengenai hormon yang dihasilkan oleh hipofisis posterior, yaitu hormon oksitosin dan ADH. Untuk oksitosin, impuls neural yang terbentuk dari rangsangan papila mamae merupakan stimulus primer bagi pelepasan hormon oksitosin. Sedangkan distensi vagina dan uterus merupakan stimulus secara sekunder. Prolaktin dilepaskan oleh banyak stimulus yang melepaskan oksitosin. Dan fragmen oksitosin pernah dikemukakan sebagai faktor pelepas prolaktin. Estrogen merangsang produksi oksitosin, sebaliknya progesteron menghambat produksi senyawa ini. Estrogen juga merangsang produksi neurofisin 1. Mekanisme kerja hormon oksitosin yaitu menyebabkan kontraksi otot polos, yaitu otot polos yang berada di uterus. Sehingga biasanya hormon ini digunakan dalam dosis farmakologik untuk menginduksi persalinan pada manusia. Fungsi secara fisiologi yaitu merangsang kontraksi sel myoepitel yang mengelilingi alveoli mamae. Fungsi ini meningkatkan gerakan ASI ke dalam ductus alveolaris dan memungkinkan terjadinya ejeksi ASI. Reseptor membran untuk oksitosin ditemukan baik dalam jaringan uterus maupun mamae. Jumlah reseptor ini bertambah oleh pengaruh estrogen dan berkurang oleh pengaruh progesteron. Jadi estrogen dan progesteron bekerja secara berlawanan. Kenaikan kadar estrogen yang terjadi bersamaan dengan penurunan kadar progesteron dan terlihat sesaat sebelum persalinan mungkin bisa menjelaskan awal laktasi sebelum persalinan. Derivat progesteron lazim digunakan untuk menghambat laktasi postpartum. Oksitosin serta neurofisin 1 tampaknya dihasilkan oleh ovarium dan di dalam organ ini oksitosin mungkin menghambat steroidogenesis. Yang kedua adalah ADH. Pengaturan sekresinya, impuls saraf yang memicu pelepasan ADH diaktifkan oleh sejumlah stimulus yang berlainan. Peningkatan osmolalitas plasma merupakan stimulus fisiologik yang primer. Peristiwa ini diperantarai oleh osmoreseptor yang terletak di hipotalamus dan baroreseptor yang terletak di jantung serta sistem vaskuler lainnya. Stimulus lainnya adalah stres emosional serta stres fisik dan preparat farmakologik yang mengandung asetilkolin, nikotin, serta morfin. Epinefrin dan preparat yang memperbesar volume plasma akan menghambat sekresi ADH, sebagaimana halnya dengan etanol. Mekanisme kerjanya, sel target ADH adalah tubulus contortus distal dan tubulus colligentus. Reseptor ADH adalah berkaitan dengan adenyl siklase dan CEM yang menimbulkan berbagai efek di tubulus ginjal. Abnormalitas sekresi dan kerja ADH menyebabkan diabetes insipidus yang ditandai dengan volume urin yang banyak dan encer. Berikut beberapa referensi yang Ibu Triana gunakan untuk membahas mengenai anatomi fisiologi sistem endokrin. Baik teman-teman, ini sudah sampai ke slide yang terakhir. Insya Allah Bu Triana akan membahas kelanjutan dari anatomi fisiologi sistem endokrin ini dengan satu permasalahan terkait dengan sistem endokrin yaitu diabetes mellitus ya. Di video lanjutannya. Dan Bu Triana mengingatkan jangan lupa ya teman-teman, bila ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan share ke orang lain supaya orang lain juga menerima manfaatnya dan teman-teman akan juga menerima barokahnya. Baik teman-teman, dari Putriana kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi semoga bermanfaat, dan apabila teman-teman ada pertanyaan yang ingin diajukan silakan
chat ya di kolom komentar yang ada tersedia di bawah ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga sehat selalu.